Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pembahasan kita melanjutkan yang lalu tentang upaya peningkatan iman dan menjadikan manusia ini selalu berzikir kepada Allah. Di antara cara atau sebab manusia meningkat imannya adalah selalu berzikir kepada Allah. Yang dua kali pertemuan sudah diterangkan bahwa kata beliau perkataan terakhir bahwa di antara faedah zikir itu ruhul a'malis sholihah, bahwa zikir itu merupakan ruhnya amalan soleh. Jadi amalan soleh, amalan yang baik itu belum tentu ada manfaatnya kalau tidak ada ruhnya. Ruh dari amalan itu adalah zikir. Fa'idha khala al-amalu ani dzikri, apabila amalan itu kosong dari zikir, maksudnya bisa lisannya mungkin baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, tapi hatinya tidak zikir, tidak ikut, tidak menyatu. Yang lalu sudah dibahas bahwa zikir yang terbaik ketika menyatu zikir hati dan lisan. Maka mungkin kita sering mengalami ketika baca habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin karena cepatnya, tapi pikiran nggak ikut, hati tidak ikut. Maka yang demikian kata beliau, kanakal jazati, maka zikir yang seperti itu seperti badan alladzi la ruha fi, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Ruhnya kemana? Hatinya kemana? Itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, kondisi hatinya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, dalam rangka supaya manusia itu menjadi kaum yang besar, kaum yang selalu berzikir kepada Allah sebagai puncak keadaan tertinggi manusia ketika selalu berzikir. Puncak ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, itu kalau kondisi zikir. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah membimbing terdapat 10 bimbingan, 10 arahan. Kalau bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim di sini ala asrati aujuhin. Di dalam Al-Quran itu ada 10 pengarahan manusia supaya mencapai selalu berzikir. Al-awwali yang pertama, al-amru, berupa perintah. Baik secara mutlak atau muqayyadan. Mutlak itu ya selalu dalam kondisi bagaimanapun. Muqayyad itu terbatas. Di tempat-tempat tertentu itu muqayyad. Nah, atau keadaan-keadaan tertentu itu namanya batasan-batasan. Ketika mau makan, zikir, maka dia berdoa. Berdoa, mau makan, kalau tidak ada ruhnya, sekedar kebiasaan, itu seperti badan yang tidak ada ruhnya. Asani an-nahyu an-diddihi. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu adanya larangan dari lawannya. Ayat-ayat yang menerangkan larangan lawan dari zikir. Apa itu? Minal ghaflati wan nisyan.
Lawan dari zikir adalah lalai dan lupa. As-salisu yang ketiga, ta'likun falah, Allah gantungkan, Allah kaitkan kebahagiaan bistidamatihi wa kathratihi, dengan selalunya dan banyaknya zikir. Artinya semakin istiqomah, semakin rutin, dan semakin banyak, itu semakin berbahagia. Tingkat kebahagiaan manusia tergantung tingkat zikirnya. Ar-rabi'u as-sana'u, pujian dari Allah ala ahlihi wal ikhbar, terhadap orang-orang yang selalu berzikir. Bima a'addallahu lahum minal jannati wal maghfirah, Allah janjikan kepada orang yang selalu zikir itu jannah, surga, wal maghfirah, dan ampunan. Maghfirah ini ada 3 unsur. Yang pertama, ditutupi oleh Allah aibnya, kesalahannya di dunia. Yang kedua, dihapus, catatan jeleknya itu dihapus, sehingga walaupun pernah berbuat, di catatan amalnya tidak tertulis, karena sudah namanya diampuni. Yang ketiga, tajawuz itu dilewati, artinya hak-hak siksa, hak-hak hukuman dari dosa itu dilewati oleh Allah Azza wa Jalla. Khamisan yang kelima, al-ikhbar, Allah kabarkan di dalam Al-Quran, an husrani man laha anhu bighairihi, Allah kabarkan tentang kerugian orang yang lalai dari zikrullah. Sadisan yang ke-6, annahu ja'ala dzikrahu subhanahu wa ta'ala lahum jazaan li dzikrihim lahu, bahwa Allah jadikan orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat pada mereka. Nah, jadi ada ingatnya manusia kepada Allah, kemudian dibalas ingatnya Allah atau zikirnya Allah kepada orang tersebut. Nah, sabian yang as-sabi'u yang ke-7, al-ikhbaru, pengkabaran di dalam Al-Quran, annahu akbaru min kulli syai'in, bahwa zikir itu paling besarnya segala sesuatu. Jadi paling besarnya segala sesuatu itu zikir. Saminan yang ke-8, annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihah, Allah jadikan zikir itu sebagai penutup amalan soleh. Kama kana miftahaha, sebagaimana zikir itu Allah jadikan sebagai pembukanya. Pembuka amal soleh adalah zikir, penutupnya juga zikir. At-tasi'u yang ke-9, al-ikhbar an ahlihi, Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang orang yang selalu berzikir, bi'annahum hum ahlul intifa' bi'ayatihi, orang yang selalu zikir itu adalah orang yang selalu mengambil faidah, mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik ayat kauni maupun ayat syar'i, Al-Quran, hadis, maupun ayat-ayat berupa makhluk ini. Wa annahum ulul albab, bahwa mereka itulah orang yang cerdas. Duna ghairihim, tidak seperti yang lainnya yang tidak tergolong orang cerdas. Al-ashiru yang ke-10, annahu ja'alahu qarinu jami'il a'malis salihah wa ruhaha, bahwa zikir itu Allah jadikan sebagai pasangan seluruh amalan soleh dan merupakan ruhnya, sebagaimana tadi di atas. Famata adimathu, maka apabila amalan soleh itu tidak berpasangan dengan zikir, kana kal jazadi bila ruh, maka seperti badan yang tidak ada ruhnya.
Tafsilu dzalika. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan dalil dari masing-masing ke-10 tadi. Amal awwalu, yang pertama berupa perintah dari Allah untuk selalu berzikir. Faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu sore. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, Allah yang memberikan sholawat di sini ya. Bisa juga diartikan menyelamatkan kalian atau memberikan sholawat ya. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian, minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu juga buah-buah dari zikir. Allah keluarkan dari gelap menuju cahaya. Wa kana, dan Allah itu, bil mu'minina rahima, Allah itu sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Nah, wa qauluhu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Di dalam surah Al-A'raf Allah perintahkan wadhkur rabbaka, ingatlah kepada Rabbmu, fi nafsika, pada dirimu, tadarruan wa khifah, dengan penuh ketundukan, dan khifah itu asal maknanya sembunyi atau samar. Zikir itu tidak perlu teriak-teriak. Nah, tidak perlu dengan suara keras. Tentang ayat ini, surat Al-A'raf ini, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, wa fihi qaulan, ada dua tafsiran dari tadarruan wa khifah ini, kalau berzikir itu. Ahaduhuma, yang pertama, fi sirrika wa qalbika, dalam jiwa dan hatimu. Jadi zikir itu dalam jiwa dan hatimu. Wa tsani, yang kedua, bilisanika bihaitsu tasma'u nafsaka, yaitu engkau berzikir dengan cukup memperdengarkan pada dirimu. Ini perintah ya, kalau berzikir kepada Allah itu seperti itu. Karena banyak muslimin kayaknya belum merasa berzikir kalau tidak pakai pengeras ya. Sampai ada masjid itu rebutan mic untuk keras-kerasan berzikir. Bahkan yang dikatakan majelis zikir itu ya pakai pengeras. Maka perintah Allah tadarruan wa khifah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berzikir dengan suara keras itu menunjukkan kurang ikhlasnya. Artinya dengan mengikuti bimbingan Allah tadarruan wa khifah, ini dalil atau bukti keikhlasan orang tersebut. Wa amma tsani, yang kedua, annahyu an diddihi, larangan Allah dari lawannya. Lawan dari zikir yaitu lalai dan lupa. Allah berfirman, wala takun minal ghafilin. Jangan kalian itu termasuk orang yang merugi, orang yang lalai. Ada celah di hatinya, tidak berzikir. Nah, wa qauluhu, juga firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian termasuk orang-orang, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nah, artinya selalu apa? Selalu ingat kepada Allah, selalu zikir. Karena kalau orang melupakan Allah, balasannya sangat jelek.
Apa itu? Kata Allah, fa'ansahum anfusahum. Alasannya maka Allah menjadikan orang itu lupa pada dirinya sendiri. Bahwa dirinya akan menghadap Allah. Lupa tentang bagaimana nasib akhiratnya. Itu dia lupa. Sehingga hidupnya lalai. Dan sifat lalai pada seseorang ini termasuk dosa besar yang melemparkan manusia ke neraka jahanam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-Thalithu yang ketiga, wa amma ta'likul falah bil iktsar minhu, bahwa kebahagiaan manusia, ketenangan manusia, kesuksesan manusia itu tergantung dari zikirnya. Sebagaimana firman Allah, wazkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Supaya kalian berbahagia. Semakin zikir orang, semakin continue, istiqomah, tidak membiarkan celah, tidak membiarkan lalai, lupa dari Allah, itu semakin orang itu bahagia. Di sini beliau tidak membahas tafsirnya ya. Kalau ingin lebih dalam bisa dilihat tafsir dari ayat-ayat ini. Yang paling singkat tafsir Al-Imam As-Sa'di. Wa amma tsana'u ala ahlihi wa husni jazaihi. Yang keempat, Allah terangkan pujian Allah kepada orang-orang yang selalu berzikir dan bagusnya balasan dari Allah kepada orang yang selalu berzikir, yaitu firman Allah, innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Panjang ini surat Al-Ahzab 35 sampai kepada firman-Nya wadzakirina Allah, dan orang-orang selalu berzikir kepada Allah katsiran, dengan zikir yang banyak. Sudah banyak ya ayat dari tadi suruh zikir yang banyak, mulai dari pertama ya. Sudah keempat kan. Dari pertama sudah disebutkan sekian banyaknya Allah selalu mengingatkan agar kita ini selalu berzikir. Karena setan itu khannas. Setan itu khannas. Khannas itu mengintai. Di hadisnya itu setan itu punya belalai, punya antena parabola untuk menangkap, mengintai kapan orang itu lalai. Kalau lalai baru dia masuk, yuwaswisu fi sudurin nas. Baik dari kalangan jin maupun dari manusia. Wadzakirati, dan laki-laki dan perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah menjanjikan untuk mereka maghfirah. Dan ini sangat penting dan ringan ya. Cuma ini kan modal lisan sama hati. Selalu ingat kepada Allah. Nah, ingatnya kepada Allah itu, yang diingat itu apa? Ingat kepada Allah atau zikrullah. Yang diingat apanya? Itu 3. Pertama, nama-nama Allah Al-Husna, Asma'ul Husna. Jadi diingat. Karena Allah berfirman, Inna lillahi di surat Toha, Lahul Asma'ul Husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Kalau di hadisnya, Inna lillahi tis'atan wa tis'una isman fat'uhu biha. Atau itu ayat ya. Sungguhnya Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik. Kemudian di hadisnya, faman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya nama-nama 99 nama yang baik. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah, dia masuk jannah. Ahsa itu maknanya 3. Pertama, hafal lafadznya. Yang kedua, ngerti maknanya.
ngerti kandungannya. Yang ketiga, mengamalkan kandungannya. Sehingga di ayatnya tadi Allah katakan fat'uhu biha, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Ketika kita menginginkan maghfirah, ya selalu memanggil nama Allah yang bernama Ghafur, Al-Ghaffar. Nah, ketika kita minta kepada Allah agar diterima taubat kita, ya disebut panggil nama Allah At-Tawwab. Ya Tawwab, ya Tawwab, tub alayya, dan seterusnya. Itu cara-cara berdoa dengan nama Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, minta sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkannya. Wa ajran, di samping Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan ini kan yang terpenting. Orang sebanyak apapun hartanya, kalau banyak dosanya, mending nggak punya apa-apa tapi nggak ada dosa. Kalau bisa ya punya kaya tapi nggak ada dosa kalau bisa, ya. Apa ada. Nah, maghfiratan itu tadi ya, ada 3 kandungan, ditutup aibnya, kemudian dihapus catatannya, yang ketiga dilewati. Nah, yang disebut jawaza ya, dilewati hukuman-hukumannya. Wa ajran, dan Allah akan balas, Allah akan beri pahala, ajran aziman, pahala yang besar. Bagi siapa? Az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Orang-orang yang selalu berzikir. Karena memang penyelamat ya. Kemanapun orang kalau selalu berzikir itu selamat. Mau berbuat jelek nggak jadi, mau berbuat menyimpang durhaka kepada Allah nggak jadi, karena ingat kepada Allah. Al-khamisu, yang kelima, wa amma husranu man laha anhu, lawan dari yang keempat, yaitu orang yang merugi bagi orang-orang yang lalai dari zikrullah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian an zikrillah. Di sini oleh Allah diurut yang paling banyak melalaikan manusia. Dan itu kenyataan, dan kita menyaksikan banyaknya orang lalai dari zikrullah, sebabnya urusan apa? Dunia, urusan amwal, harta. Ketika belum dibuka oleh Allah jalan-jalan harta, dia masih rajin sholat jamaah, masih rajin berziarah ke saudaranya, taklim rajin. Tapi kemudian berkurang sampai ada yang hilang, naudzubillah, sibuk. Nah, waman yaf'al dzalika, barang siapa yang dirinya terkalahkan sampai menjadi orang yang lalai oleh harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka tidak boleh harta, anak-anak. Kalau ini 2 ya, di surat Munafikun ini 2, harta dan anak-anak. Kalau di surat At-Taubah ayat 24 itu 8. Nah, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, istri, saudara, keluarga, kemudian harta, kemudian perdagangan, kemudian tempat tinggal, ada 8. Yang 8 ini tidak, orang itu tidak keluar dari 8 ini. Alasan-alasan orang lalai dari zikrullah itu mesti 8 ini. Cuma di At-Taubah itu ancaman dari Allah bagi orang yang mendahulukan 8 perkara ini daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Nah,
Yang keenam, wa amma ja'lu dzikrihi lahum jazaan li dzikrihim lahu. Bahwa zikrullah Allah jadikan sebagai orang yang selalu zikir kepada Allah, Allah balas dengan Allah selalu ingat kepadanya, pada orang ini. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Yang ketujuh, wa amal ikhbar anhu bi annahu akbaru min kulli syai'in. Bahwa zikrullah itu paling besarnya sesuatu. Nah, dan ini kan tidak nampak secara zahir, orangnya enggak berbuat apa-apa kecuali lisan dan hatinya. Faqauluhu ta'ala utlu ma uhiya ilaika. Allah berfirman, bacalah. Kok gak ikra? Di sini artinya juga bacalah. Tapi Allah menggunakan utlu. Karena tala itu disertai setelah baca lafadznya, ayatnya disertai dengan pemahaman maknanya, itu utlu. Sehingga di surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dituliat di situ dibacakan pakai tala. Bukan, Allah tidak mengatakan wa idza quri'a. Kalau dibaca sama, quri'a dibacakan, tuliat juga dibacakan, apa bedanya? Kalau quri'a ya dibacakan ayatnya saja, lafadznya, tanpa makna, tanpa mengerti kandungannya. Kalau cuma itu tidak akan membuahkan pemahaman, tidak akan membuahkan keimanan. Sehingga di situ Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Kalau cuma dibacakan lafaznya enggak bertambah imannya. Nah, wa utlu ma uhiya ilaika. Bacakan pada mereka sampai mereka faham maknanya, minal kitab, dari Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Ya, di situ ada salat, kemudian setelah salat ada yang lebih besar lagi, yaitu zikrullah. Kata Allah, zikrullah itu yang terbesar. Wa fiha arba'atu aqwalin. Di dalam masalah ini ada 3 tafsir, kata Imam Ibnu Qayyim di surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Ahaduha anna zikrullah, bahwa zikrullah, zikir kepada Allah, akbaru min kulli syai'in. Zikrullah itu paling besarnya segala sesuatu. Fahuwa afdalu ta'at, maka itu paling besar, paling utamanya, paling afdalnya ketaatan. Mungkin orangnya terhalang ya, sakit dia misalnya, tapi dia biasa sholat jamaah, biasa di shaf pertama, dia sakit atau sedang safar, maka dia ingat, ingin hatinya untuk bisa hadir, ingin segera sembuh. Maka itu lebih besar daripada yang hadir ke masjid tapi kondisi lalai. Li'annal maqsuda bi-tha'ah, karena maksud itu tujuan. Karena maksud dari ketaatan, kulliha, semuanya, semua ketaatan. Iqamatul dzikrihi, menegakkan atau melaksanakan zikir kepada Allah. Di surat Taha tadi ya, faqimis salata lidzikri, tegakkan salat lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah.
Fahuwa sirru ta'ati wa ruhuha. Zikrullah itu merupakan inti ketaatan, rahasia ketaatan, dan ruh daripada ketaatan. Nah, ini mengingatkan agar kita ini di dalam menjalankan ketaatan jangan pisah dari ruhnya, karena menjadi penentu nilai daripada ketaatannya itu apa? Zikrullah. Karena masalahnya hati itu nggak bisa diam, nggak bisa tetap dalam satu keadaan, selalu bergejolak, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, tergantung kondisi nafsunya. Asani, makna kedua di surat ini tadi, Al-Ankabut ayat 45 ini, annal mana annakum idza dzakartumuhu zakarakum, bahwa kalau kalian itu selalu zikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kalian. Karena zikruhu, maka ingatnya Allah pada kalian akbar min zikrikum lahu. Zikirnya Allah kepada kalian itu lebih besar dan paling besar daripada zikir kalian kepada Allah. Kalau kita kan ada kelemahan di dalam berzikir kepada Allah, yaitu apa? Selalu dihantui, selalu disertai oleh kelalaian dan lupa. Tapi kalau Allah itu bersih dari sifat jelek. Fa'ala nam. Asal itu tafsiran ketiga dari surat Al-Ankabut 45 ini. Annal mana wala dzikrullahi akbar. Makna bahwa zikir kepada Allah itu paling besar. Min antabqa ma'ahu fahisatan, daripada kamu berbuat kejelekan. Wa mungkara, dan mungkar. Sehingga tadi dikatakan sholat itu bisa mencegah perbuatan fahid dan mungkar. Bal idza tamad dzikru, bahkan kalau zikirnya itu sempurna, mahaqa kullah khati'atin, bisa menghapus setiap kejelekan, wa maksiatin, dan kemaksiatan, yang ada gejolak di hatinya untuk berbuat maksiat, muncul betikan-betikan, bisikan-bisikan berbuat maksiat di hatinya, itu oleh Allah diganti. Kapan itu? Kalau orang itu selalu zikrullah dengan baik. Hadza ma dzakarahu al-mufassirun, ini yang dikatakan oleh ahli tafsir. Ar-rabi'u, tafsiran keempat. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul, makna ayat, anna fi sholati, bahwa pada salat, faidataini azimatain, ada dua faidah besar dari salat itu. Ihdahuma, yang pertama, nahyuha anil munkar. Faidah pertama dari salat, orang itu akan terhindar dari kemungkaran. Wasanya, yang kedua faidahnya, istimaluha an dzikrillahi wa tadammunuha lahu. Yang kedua, karena di dalam sholat itu mengandung zikrullah, dan orang itu menyadari, memahami apa yang diucapkan. Walamma tadammanathu min dzikrillah a'dhamu min nahyiha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga zikirnya itu dalam sholat itu masih lebih besar daripada faedah yang pertama. Faedah pertama kan juga besar, tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Zikrullah. Nah, sehingga orang itu terhindar dari lalai dari Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, wa amma khatmul a'malis salihah bihi, bahwa zikrullah itu merupakan penutup amalan saleh.
Fakama khatama bihi amalus siyam. Seperti Allah tutup amalan puasa itu dengan zikrullah. Yaitu walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila kalian telah menyempurnakan puasanya, ya, kalau sudah sempurna, ini malam Id, walitukabbirullaha, maka hendaknya kalian bertakbir. Biasanya ini diamalkan oleh muslimin malam lebaran, mereka sama-sama bertakbir dengan keras pakai pengeras, bahkan sampai ada takbir keliling. Nah, alama hadakum, atas apa yang Allah tunjukkan kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Wa khatama bi al-hajjah, demikian juga ketika haji. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian selesai menunaikan haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah seperti zikir kalian pada bapak-bapak kalian atau lebih daripada itu. Demikian juga salat. Allah tutup salat itu dengan zikir, ibadah salat. Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus salata", apabila kalian selesai salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka berzikirlah, selesai salat Jumat ini ya. Maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau tiduran, semua keadaannya. Nah, demikian ketika selesai salat Jumat, Allah perintahkan untuk berzikir. Fa idza qudiyatis salatu, apabila selesai salat Jumat, fantashiru, hendaknya kalian nyebar fil ardi, di muka bumi. Wabtaghu min fadlillahi, mencari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Nah, walihada kana khatamal hayati ad-dunya, dari itu Allah jadikan penutup kehidupan dunia itu zikir. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang penutup hidupnya di dunia la ilaha illallah, dia masuk jannah. Wa idza kana akhiru kalamil abdi adkhalahu Allahul jannah. Kalau zikir jadi penutup hidupnya manusia, maka Allah akan masukkan dia ke jannah. Tapi orang bisa mengakhiri hidup dengan zikrullah tergantung kebiasaannya. Karena orang mati tergantung dari kebiasaan hidupnya. Nah, at-tasi'u yang ke-9, wa amma ihtisasu dzakirina bil intifa' bi ayatihi, bahwa orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat Al-Quran maupun ayat kauni hanyalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Wa hum ulul albab, maka itulah orang-orang yang pandai, orang yang cerdas. Itu orang selalu berzikir. Wal uqul, dan orang yang berakal. Nah, maka qaulihi, seperti firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat ayat bagi hamba yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Alladzina yadhkurunallah, itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Itu apa? Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika tidur. Nah,
Untuk lebih dalamnya bisa baca ayat tafsiran dari ayat-ayat yang beliau bawakan. Yang ke-10, wa amma musahibatuhu li jami'il a'mal. Allah jadikan zikir itu jadi pasangan semua amalan. Musahibah itu sahabat, gandeng. Waqtiranuhu, dan Allah jadikan pasangan dengan amalan. Wa annahu ruhuha, karena zikir itu merupakan ruhnya. Fa innahu subhanahu qaranahu bis-shalah. Allah pasangkan zikir itu dengan salat, sebagaimana firman-Nya, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Wa qaranahu bisyami wa bil haji wa manasikihi. Nah, Allah pasangkan dengan puasa, Allah pasangkan dengan haji. Bahwa ruhul hajj, bahkan zikrullah itu merupakan ruhnya haji. Walubuhu, dan intinya haji. Wa maksuduhu, dan maksud daripada syariat haji. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya Allah syariatkan tawaf di bait, di Ka'bah. Allah syariatkan sa'i di antara Safa dan Marwah. Allah syariatkan jumrah, melempar. Itu dalam rangka apa? Zikrullah. Dalam rangka menegakkan zikrullah. Wa qaranahu bil jihad, bahkan Allah pasangkan zikrullah itu dengan jihad. Wa amarahu bi dzikrihi inda mulaqatil aqran. Ketika berjumpa dengan aqran, ini aqran itu pendamping. Wa mukafatil a'da, atau bertemu dengan musuh, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan pasukan musuh, fasbutu, maka kokohkan. Sehingga doanya, gimana doanya? Ya musabital qulub, sabit qalbi, sabit aqdamana, ya. Kokohkan kaki-kaki kami. Wadhkurullah dzikran wadhkurullah katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini ketika kondisi genting, ya, urusannya nyawa. Tapi oleh Allah disuruh banyak berzikir. La'allakum tuflihun. Walaupun mati dia menang kalau kondisi zikir. Wasami itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, aku mendengar guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah yastashhadu bihi. Wasami itu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, al-muhibbuna yaftakhiruna bidzikri man yuhibbunahu fi hadhil hal. Orang yang muhibbun, orang yang mencintai, mereka berbangga dengan mengingat siapa yang dicintai dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau orang selalu zikir, kondisi paling genting pun ingat siapa yang paling dicintai. Makanya orang Syiah kalau perang itu dia panggil namanya siapa? Ya Husain, ya Husain. Nah, nah inilah ada 10 faedah daripada 10 ahan dari Al-Quran, bagaimana manusia itu mencapai kondisi terbaik. Yang kata beliau, qaumul akbar, kaum yang terbesar adalah kaum yang selalu kondisi berzikir. Wadzakirunahum
Nah, berikutnya insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya siapa orang yang dikatakan az-zakirun, orang-orang selalu berzikir kepada Allah. Akan diterangkan siapa mereka yang dikatakan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Tadi masih membahas tentang arahan-arahan Al-Quran, 10 arahan Al-Quran agar manusia berupaya menjadi orang selalu berzikir. Siapa mereka? Insyaallah akan kita bahas ahad depan. Mudah-mudahan ini juga telah mendorong hati kita, mengupayakan diri kita menjadi kaumul akbar, kaum yang terbesar di dunia, lebih-lebih akhirat. Dan kebahagiaan manusia, nilai manusia, derajat manusia memang tergantung dari zikirnya kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.